Selamat pagi anakku semua. Kita kembali akan mempelajari pembahasan kita sebagai lanjutan untuk menyelesaikan pokok bahasan kita di neraca laju di jurnal penyesuaian, yaitu kita kembali ke pembahasan yang dulu yang Bapak belum kasih contoh, yaitu tentang menentukan penyusutan aktiva tetap. Nah, kalau anak-anak masih ingat dulu, Bapak sudah bilang persoalan di jurnal penyesuaian adalah masalah nomor 2, yaitu penggunaan aktiva tetap. Kalau aktiva tetap seperti gedung dipakai, nilainya yang berkurang. Nah, sekarang nilai yang berkurang itu bagaimana kita cara menghitung? Nah, itu sekarang lanjutannya ya. Jadi diikuti dengan baik-baik. Nah, kita di tingkat SMA ada pembatasan materi tentang menentukan besarnya penyusutan. Nah, kalau di SMA itu hanya menggunakan metode garis lurus. Tapi banyak metode yang dipakai karena sesuai dengan karakteristik daripada penggunaan aktiva tetap itu. Nah, tapi karena kita di SMA ya, kita menggunakan metode garis lurus. Nah, istilahnya straight line method. Nah, metode ini adalah metode yang menentukan besar penyusutan yang sama untuk setiap periode akuntansi. Nah, ini metode garis lurus ya, metode yang menentukan besar penyusutan yang sama untuk setiap periode akuntansi. Nah, rumusnya ya, harga perolehan kurang nilai residu dibagi umur ya. Hafal ya, penyusutan, besar penyusutan sama dengan harga perolehan kurang nilai residu dibagi N ya. HP itu sama dengan harga perolehan NR itu nilai residu atau nilai yang masih ada
pada harta tersebut setelah masa penyusutan selesai. Ya, jadi kalau umur aktiva itu ditentukan, ya, misalkan 5 tahun. Nah, berarti setelah harta kita itu kita pakai selama 5 tahun, itu pasti masih bisa dijual, artinya masih ada harganya. Nah, itu yang disebut dengan nilai residu. Nah, kemudian N itu adalah umur ekonomis. Ya, R itu adalah umur ekonomis. Umur ekonomis itu artinya umur yang ditentukan penggunaan aktiva itu secara ekonomis. Artinya ekonomis di sini adalah, ya, aktiva yang kita pakai itu kan bisa mengalami kerusakan. Nah, kalau aktiva itu rusak berarti akan mengalami kendala dalam penggunaannya. Nah, jadi diharapkan yang normal, artinya aktiva itu kita pakai yang normalnya nih, ya, yang normalnya tidak mengalami kerusakan, ya. Jadi itu disebut umur ekonomis atau efektif digunakan. Oke, ya. Nah, kita sekarang tinggal menerapkan rumus ini untuk menentukan besar penyusutan setiap periodenya. Jadi setiap akhir tahun kita membuat laporan keuangan, ya, harta tetap kita itu harus kita periksa kembali untuk menentukan penyusutan atau nilai yang sudah berkurang. Nah, kita buat contoh. Peralatan di neraca saldo berjumlah 120 juta. Nah, ini data neraca saldo, kita lihat, ya, contoh peralatan, ya. Jadi kalau Bapak bikin satu contoh, untuk yang lain juga sama caranya, ya. Jadi kalian perhatikan. Jadi kalau Bapak bicarakan sekarang peralatan, nanti kalau dialihkan ke gedung atau mesin atau kendaraan, caranya sama. Paham, ya? Nah, sekarang ini data yang kita lihat di neraca saldo ini harus kita teliti. Harus kita teliti bagaimana neraca saldo itu diperoleh. Jadi awalnya harus kita lihat. Berarti harus kita buka dokumen-dokumen tentang peralatan itu. Nah, kemudian anggaplah kita menemukan dokumennya. Kemudian dokumen yang kita dapatkan itu adalah berupa penjelasan bahwa peralatan dibeli tanggal 5 Mei 2018 misalkan, ya, dibeli 5 Mei 2018, ya, ditentukan umur ekonomis 10 tahun, ya, 10 tahun dengan nilai residu 30 juta.
Nah, inilah informasi yang kita peroleh. Sekarang dengan adanya informasi yang kita peroleh ini, bagaimana kita menentukan penyusutan untuk tahun 2018? Ya. Jadi penyusutan itu dihitung berdasarkan pemakaiannya. Ya, pemakaiannya. Jadi yang kita lihat sekarang ini adalah harga perolehan. Ya. Kemudian ini adalah N. Ya. Kemudian ini nilai residu. Jadi kelengkapan rumus ini kita sudah peroleh. Ya, kita sudah peroleh. Tinggal yang perlu kita perhatikan sekarang, kan ini tahun 2018 tapi tidak penuh. Ini lihat nih, kita baru pakai mulai tanggal 5 Mei 2018. Nah, kalau aktiva tetap penggunaannya itu ya dihitung bulan penuh. Jadi kalau misalkan peralatan itu dibeli tanggal 1 sampai tanggal 15, itu dianggap sudah dipakai tanggal 1. Kalau di atas tanggal 15 itu dianggap dipakai tanggal 1 bulan berikutnya. Ingat itu ya. Jadi di menentukan penyusutan supaya nggak terlalu ribet, itu tidak menghitung hari ya, tapi kita hitung dalam bulan penuh. Nah, sekarang kita pertama cari dulu waktu pemakaian selama tahun 2018. Jadi langsung aja ambil 1 bulan 5. Ingat tadi ya, di sini kan tanggal 1 bulan 5 nih. Kalau menentukan penyusutan, anggap dipakai itu adalah tanggal awal bulan itu. Jadi temponya adalah tutup buku 31 bulan 12. Oke. Nah, ini sama dengan 12 ya, bulan kurang bulan. 7 kan? Nah, ini tanggalnya 31, ini tanggal 1. Berarti bulan 12 sudah terpakai. Berarti dipakai selama 8 bulan. Oke. Nah, usia pemakaiannya adalah 8 bulan. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus ini. Rumus ini menghasilkan penyusutan 1 tahun. Penyusutan 1 tahun ya. Ini penyusutan untuk menghasilkan penyusutan 1 tahun. Tapi 2018 kan tidak penuh 1 tahun kan? Berarti nanti kita harus hitung untuk 8 bulan. Jadi yang pertama kita cari dulu untuk 1 tahun. Ya. Penyusutan sama dengan harga perolehan 120 juta dikurang nilai residu 30 juta dibagi N-nya itu adalah 10 tahun dibagi 10 ya. Maka penyusutan sama dengan 90 juta dibagi 10. Maka penyusutan sama dengan 9 juta. Oke, mudah kan? Nah, tapi ingat tadi itu adalah penyusutan 1 tahun. Oke. Nah, sekarang kita baru pakai 2018 selama 8 bulan. Berarti penyusutan selama 8 bulan adalah 8 per 12 dikali 9 juta. Ya. Ini ke sini. Ya, kita matikan ke sini. Ya, sama-sama dibagi 4. Oke. Ini 2, ini 3. Terus ini ke sini 3. Oke. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6 juta. Jadi penyusutan selama tahun 2018
dengan penggunaan selama 8 bulan adalah 6 juta. Jadi perhitungan rumus kita ini adalah untuk 1 tahun. Jadi untuk yang kita jurnal adalah selama pemakaian 8 bulan. Oke, paham ya? Nah, jadi kita sekarang tinggal melakukan jurnal. Ya, bagaimana kita melakukan jurnalnya? Oke, Bapak hapus ya. Nah, penyusutan yang sudah kita hitung itu dicatat di rekening beban penyusutan. Ya, jadi ingat, penyusutan yang kita sudah hitung itu dicatat di rekening beban penyusutan. Kemudian penyusutan yang sudah kita lakukan itu akan dihimpun terus, dicatat secara terus-menerus untuk menunjukkan setiap tahun pengurangan nilai itu harus ketahuan. Ya, jadi itu jumlah yang sudah dikurangi, ya, jumlah yang sudah dikurangi itu dicatat dalam rekening akumulasi penyusutan. Jadi ingat, setiap kita melakukan penghitungan penyusutan, ya, itu rekening yang kita pakai adalah nih, beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Nah, sekarang kita tinggal bagaimana kita melakukan jurnalnya. Nah, kalau beban bertambah itu kan di debit. Oke? Nah, ini kan pengurangan nilai aktiva. Pengurangan nilai aktiva. Aktiva berkurang kan di kredit. Ya, beban bertambah itu kan di debit. Kemudian aktiva berkurang itu kan di kredit. Nah, jadi jurnalnya beban penyusutan kalau sekarang harus sebut karena aktivannya kan ada berbagai macam. Nah, sekarang yang kita hitung kan untuk peralatan, jadi harus disebut beban penyusutan peralatan, ya, debit, kemudian akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar yang kita hitung tadi berapa? 6 juta. Oke. Nah, jadi inilah yang kita selesaikan di bagian akhir pembahasan tentang kasus-kasus di jurnal penyesuaian. Oke. Jadi ingat rumus tadi. Rumus tadi kita menggunakan metode garis lurus. Ya. Rumusnya tadi besar penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur. Nah, harus diperhatikan untuk pemakaian selama periode yang bersangkutan, ya. Jadi yang rumus tadi adalah untuk besar 1 tahun. Nah, kalau yang kita hitung itu adalah selama penggunaan di periode yang bersangkutan atau di tahun yang bersangkutan, ya. Ternyata kita teliti peralatan itu dibeli tanggal 5, jadi dipakai itu mulai
bulan 5. Jadi tidak langsung hasil rumus itu. Jadi harus hati-hati betul, ya, harus hati-hati betul, ya. Jadi di akuntansi itu ada sikap yang disebut dengan sikap kehati-hatian, sikap kehati-hatian. Jadi orang akuntansi tidak boleh sembrono, ya. Udah, ya, yang penting udah dihitung, ada rumusnya, dapat segitu. Belum selesai, ya. Belum selesai. Beban yang kita hitung adalah beban penyusutan yang kita hitung itu adalah selama waktu pemakaian di periode itu. Paham? Apa? Ingat ya? Ya, ingat ya. Jadi karena dibeli tanggal 5 Mei, jadi pemakaian selama 2018 bukan 12 bulan, tetapi kita hitung tadi adalah selama 8 bulan. Nah, kita hitung dari rumus tadi kan kita ketemunya 9 juta, ini adalah setahun. Nah, untuk 2018 adalah 8 per 12 dikali 9 juta sama dengan 6 juta. Inilah yang kita jurnal di jurnal penyesuaian. Demikian ya anak-anakku. Nah, sekarang rajin-rajinlah berlatih dengan soal-soal yang berbeda. Supaya karena pembiasaan membahas soal itu akan membuat kita terampil dan memahami apa liku-liku soal, ya, atau problem-problem di akuntansi. Ya, saya yakin kalau siapa yang rajin berlatih, ya, pengetahuannya akan semakin bertambah, kecerdasannya akan semakin bertambah, keterampilannya akan semakin bertambah. Kemudian itu akan membentuk kepercayaan diri bahwa kita yakin akuntansi bisa kita kuasai. Nah, ini akan membentuk prospek kehidupan ke depan kalau kita mau bersaing dengan tenaga-tenaga kerja baik dari sesama kita, ya, yang ada di dalam negeri maupun yang dari luar negeri. Nah, persoalannya, ya, maukah kita berlatih supaya terampil, supaya kita yang terpakai, atau kita masa bodohi, kita tidak akan terpakai. Jadi mari disadari, ya, bahwa kita yang membuat kita menjadi terampil, kita juga yang membuat kita menjadi tidak bisa apa-apa. Nah, saya yakin pasti anak-anakku semua memilih menjadi manusia terampil. Oke, setuju? Selamat anakku. Salam akuntansi.